Lain dengan Raffi yang menolak namun harus menjalani proses rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Ashanti tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan di bagian kepala. Awalnya Ashanti yang tengah syuting film mengeluhkan kepalanya yang sakit bukan main. Dan di lokasi syuting pun ia dipijat dan diberi obat, tapi tak juga kunjung membaik. Lantaran Ashanti mengeluh tak kuat lagi, dokter pun langsung didatangkan ke lokasi syuting. Hasilnya pusing di kepala Ashanti tak juga mereda, maka Ashanti pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada apa dengan Ashanti? Lalu apa sakitnya? Maka inilah liputan khusus tim Intens yang mengunjungi Ashanti di rumah sakit. Orang lihat begitu, ini kacamata, cuma kacamata. Kita nggak tahu. Boleh. Umurnya 78. Kebetulan waktu itu lagi di lokasi syuting itu dia benar-benar udah nggak kuat, katanya sakit sampai dia bilang udah pukul-pukul aja belakangnya, tonjok-tonjokin. Begitu kita sampai pijitin, manajernya mijitin, terus aku mijitin orang-orang di situ. Terus kebetulan udah dibilang nggak kuat, terus masih tetap syuting. Terus karena nggak enakan karena banyak orang yang berhubungan dengan filmnya itu kan, jadi akhirnya dia paksain begitu sampai udah malamnya akhirnya dia bilang dia nggak kuat. Kita manggil dokter ke lokasi, tetap juga nggak ini, akhirnya masuk ke rumah sakit. Nah kemarin itu kayaknya aku ngeliat udah puncak dari kecapean dia, atau memang dia merasa memang kesakitan yang menurut aku udah di luar kemampuan dia melawan. Jadi makanya pada saat malam itu aku temenin syuting, dia bilang aku nggak kuat katanya. Ya, akhirnya ya udah yuk. Aku bilang aku tenangin dulu. Ya udah kita break. Tapi dia bilang terus gimana? Ayo ke rumah sakit. Nah yang paling aku bisa lihat deket adalah Gandaria, karena besok paginya harus syuting lagi. Gitu. Aku ngarepin memang bisa diakalin atau istilahnya ada solusi di Gandaria. Pagi kita mungkin aku minta tim untuk ngomong ke timnya Monty untuk dia terlambat sedikit lah siang biar istirahatnya enak. Ternyata dokter Gatot ngomong, jangan deh mas, ini jangan dipaksa besok syuting. Loh kenapa dok? Ini harus bed rest bener katanya, karena capeknya sudah puncak. Buat dokter bilang ini puncak capeknya nih. Setelah sampai dan menginap di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, tak ada juga tanda-tanda membaik. Sempat reda pusingnya setelah diberi obat, namun besok paginya kambuh lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang. Tak ayal kondisi itu membuat panik sang suami Anang Hermansyah. Suami mana yang tak panik melihat istri tercintanya seperti itu? Rasa khawatir itu makin beranak pinak, manakala dokter Syaraf yang memeriksa Ashanti melarang Ashanti beraktivitas. Dia pusing-pusingnya waktu itu bisa ketahan gitu. Oh ya udah, kasih obat supaya besok pagi biar enak. Ternyata besok paginya pusingnya kambuh lagi. Dan kambuh lagi itu dia bilang, aduh aku gak kuat nih, kenapa ini. Akhirnya batalin lagi hari itu syuting. Ada dokter saraf dari Gandaria dipanggil, dicek, dia bilang, aduh jangan berangkat deh, please, tolong jangan berangkat Mas Anang. Ya udah, kita udah nggak usah berangkat. Dikasih obat kan, dikasih obat supaya ada perkembangan sore biar turun sakitnya. Ternyata enggak juga, tambah dia bilang aku sakit, kepala aku sakit. Waduh ini apa ini, aku bilang. Meski dibekap rasa khawatir, Anang berusaha menenangkan diri dengan berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Ashanti. Ia pun akhirnya membawa Ashanti ke rumah sakit lain, tempat ahli syaraf yang direkomendasikan dokter di rumah sakit yang pertama. Di rumah sakit yang kedua tersebut, proses CT scan pun dijalani Ashanti. Hasilnya sungguh mengejutkan. Ashanti dinyatakan terkena radang selaput otak. Lalu apa penyakit radang selaput otak itu? Berbahayakah penyakit ini? Dan apa pula penyebabnya? Ada satu dokter internis, dokter Feriadi ngomong, coba aku cek deh. Pagi dicek, wah ini harus ke dokter Yusuf Misbah, karena itu adalah profesor yang sangat pakar di bidang saraf di Indonesia. Beliau itulah yang diakuin.
Akhirnya malam-malam kita ngejar ke sini. Dapat rekomendasi dari dokter Feriadi. Diteleponilah beliau. Kita jam 11 sampai sini. 11 malam dokternya sudah pulang. Oh, aku bilang, wow. Oke. Dia ya apa ini? Ya udah kita tidur sini. Tidur sini supaya pagi kekejar untuk ketemu profesor supaya ada resume yang konkret. Ini sebenarnya kenapa gitu. Benar pagi ketemu. Dokternya datang, dokter Feriadi dulu dicek. Feriadi ngomong, ya ini harus dokter Misbah. Ternyata benar tadi siang dokter Misbah datang, dicek. Ya dokter Misbah bilang, ya ini kena radang selaput otak. Jadi virusnya naik ke atas. Karena faktor drop kecapean, ya mungkin memang mungkin radikal bebas lah aku bilang, mungkin dia daya tahannya turun. Nah, secara anatomi itu otak ada selaputnya deh, namanya meningen. Kalau itu kena radang itis jadi meningitis namanya. Ya itu, meningitis. Kalau kena jaringan otaknya ensefalnya kena, makanya ensefalitis namanya. Kalau penyebabnya itu bisa karena virus, bisa karena parasit, bisa karena jamur, berasal dari mana aja, dari telinga, dari tenggorokan, dari sinus, dari darah, dari kuman tifus boleh, demam berdarah boleh, apa aja deh boleh. Kondisinya sekarang sih memang dia kepalanya proat banget, rasanya pusing terus gitu. Terus udah dikasih obat berapa kali tetap pusing. Terus kemarin itu karena dia banyak ada yang bilang dia virus. Terus radang selaput otak. Tapi sampai sekarang sih mau MRI, kalau memang misalnya itu baru dari situ hasilnya yang ininya apa gitu. Cuman memang kalau lihat dari kondisi ini memang dia indikasi ke sana sih. Dia udah CT scan, terus baru CT scan sih, mau MRI sih. Cuma udah berapa kali disuntik dan dia memang takut kan suntikan, sehingga yang disuntik itu dia menahan melawan gitu, jadi susah untuk obatnya masuk lebih cepat. Mendengar dokter menyatakan Ashanti terkena radang selaput otak atau meningitis, Anang maupun keluarga Ashanti tentu saja dibekap rasa cemas dan khawatir, bukan kepalang. Tapi mereka tetap berusaha bersikap tenang di depan Ashanti. Bagaimana tidak, sejak menjalani rawat inap di rumah sakit yang kedua ini, Ashanti diharuskan istirahat total dan tidak boleh turun dari tempat tidur. Hasil sebenarnya mengenai penyakit Ashanti baru akan diketahui lewat proses pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan hari ini. Meski dari gejalanya dan pemeriksaan CT scan, dokter telah menyimpulkan radang selaput otak. Hasil dari rumah sakit yang pertama kita pergi adalah virus. Nah terus yang untuk lebih lanjut virusnya apa ya dari MRI itu. Sebenarnya baru nanti hasil yang benarnya itu kan dari MRI ya, itu baru dilaksanain besok karena Ashanti ini masih terasa pusing. Sedangkan kalau MRI itu dia harus diam dan nggak boleh gerak sama sekali. Jadi mungkin sekarang ini dikasih antibiotik supaya turun, besok baru bisa dijalanin. Di rumah sakit ini aja dia kan biasanya dia harus bed rest dari dokter, dia nggak boleh gerak ke kamar mandi, ke toilet aja dia nggak boleh, harus di tempat tidur semua. Tapi tadi dia bilang sama dokter, dok saya nggak suka sepi, saya suka yang rame. Jadi kalau saya rame saya lebih bisa tidur, kalau sepi nggak. Jadi dokternya sampai ketawa, ya udahlah kalau memang ini yang penting dia bisa tidur. Dan ini dibuktiin segini banyak orang kan bisa lihat dia tidur. Ya harus diinfus dulu, kita cek sampai besok kayak apa. Besok pagi saya cek lagi kata dokter perkembangannya kayak apa. Tapi harus dia bed rest benar. Ya aku juga baru tahu ini satu. Terus kedua juga Ashantinya baru ngerasain ya penyakit ini gitu ya. Aku belum bisa melihat perkembangannya ya. Mungkin besok lah akan dapat kabar yang jelas dari dokter sarafnya. Aku sih mudah-mudahan berharap besok ada kabar yang lebih baik lah. Gejala meningitis itu ada demam, ada kaku kuduk, gelisah. Kalau gejala ensefalitis itu bisa kesadaran mulai terganggu, yaitu mulai sampai soproskoma sampai koma, kemudian kejang-kejang, bisa timbul kelumpuhan, bisa timbul gangguan mata, bisa gangguan bicara, di mana jaringan otak yang terkena, tergantung di mana jaringan otak yang terkena gitu loh.
Demi kesembuhan istri tercinta, Anang rela membawa Ashanti berpindah-pindah rumah sakit. Meski perasaannya dibalut cemas, ia tetap berusaha tenang di depan Ashanti. Lantas, apalagi perjuangan Anang untuk kesembuhan istrinya? Benarkah ia selalu browsing dan mencari second opinion sampai ke Singapura? Saksikan kisahnya hanya di segmen selanjutnya. Sang istri tergolek tak berdaya di rumah sakit dan dinyatakan terkena radang selaput otak. Tentu saja Anang menjadi cemas dan khawatir. Ia terus berjuang untuk kesembuhan wanita yang sangat dicintainya itu. Lantas apa saja yang dilakukan oleh Anang? Benarkah ia selalu browsing mencari tahu tentang penyakit istrinya dan terus mencari second opinion?